Ini juga kelemahan kita. Kampus kita, baik itu dari kurikulum atau proses pembelajaran itu lebih menekankan pada sisi akademik, bukan soft skill. Padahal kita tahu bahwa entrepreneur itu adalah about creating values, menciptakan nilai. Itu satu. Yang kedua, kuatnya budaya PNS atau orientasi masuk menjadi zona nyaman, menjadi pekerja. Kita berhadapan dengan budaya ini sudah cukup lama karena dianggap ujung dari karir yang terhebat itu menjadi pegawai negeri, menjadi ASN, menjadi birokrat. Atau setidaknya kalaupun tidak menjadi birokrat, menjadi pekerja swasta, asal masuk saja di swasta, apakah itu di sektor pariwisata, apakah itu sektor industri, itu asal menjadi pekerja tetap. Padahal kita tahu entrepreneur itu juga tidak kalah kerennya. Ini kalau kita lihat Bung Wahyu, penampilan beliau sendiri lebih keren dari ASN gitu. Itu menunjukkan bagaimana mindset kita, orientasi kita selama ini lebih ke PNS. Nah itu saya kira penting sekali. Kayak ketemu banyak orang tua, ton dados niki dados PNS. Gitu. Pasti anaknya didorong untuk menjadi PNS. Gitu. Padahal kita tahu PNS juga kita ada masalah produktivitas dan inovasi di PNS. Gitu. Kemudian yang ketiga, rendahnya peningkatan peringkat kemudahan bisnis dan ekosistem bisnis yang belum mendukung terutama untuk startup. Jadi sulit untuk memulai usaha bagi orang-orang muda itu. Tidak ada kantor, tidak ada fasilitas co-working space, legalitasnya juga susah, tidak bisa punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP tidak bisa ke bank, minjam duit di bank. Tidak ada anggunan dan lain-lain. Ekosistem usaha kita masih sulit. Makanya ke depan kita harus mulai merintis, bikin co-working space bagi anak muda yang startup. Pakai aja kantor ini sebagai alamat kantormu. Mau bikin apapun, co-working space itu sebagai alamat. Secara legal, dia bisa korespondensi dengan siapa saja memakai alamat itu. Saya kira itu inovasi yang harus kita dorong untuk membangun ekosistem yang lebih baik bagi anak-anak muda untuk memulai usaha. Biasanya itu tadi, ketakutan berusaha, singlah tempat, singlah modal, ya kan? Kemudian ketiga ya mungkin kalau tidak singlah tempat, singlah modal juga tidak tahu siapa optakernya, siapa yang bagaimana memasarkannya. Seharusnya ini bisa kita jadikan solusi karena tempat harus ada co-working space. Akses permodalan sekarang ada KUR dan juga kredit-kredit yang bisa diakses oleh anak muda. Yang ketiga, marketing, digital marketing harus diperkuat. Makanya saya kira salah satu hal yang harus diperkuat oleh entrepreneur kita ya selain Anda punya co-working space dan akses permodalan adalah digital marketing. Nah, next slide. Nah, tapi saya ingin dorong teman-teman begini. Para mahasiswa yang kita dorong untuk menjadi entrepreneur jangan hanya menjadi entrepreneur saja tanpa ada dua hal atau tiga hal yang penting sebenarnya. Socio, innovation, dan teknologi. Kalau kita sebut ya socio-inno-technopreneur. Kalau panjangnya. Menjadi entrepreneur saja tidak cukup. Anda harus punya apa yang kita sebut kepedulian sosial. Supaya Anda menjadi entrepreneurship itu tidak, mohon maaf saya pakai kata-kata ini tidak maksud menjadi autis. Autis tidak peduli secara sosial. Masyarakat sekeliling Anda seperti apa, pengangguran seperti apa, Anda autis. Bukan maksud merendahkan teman-teman autis, tapi ini jangan sampai jadi autis sosial. Tidak peduli terhadap hal-hal sosial. Yang berikutnya innovation.
inovatif. Anda harus berupaya untuk mencari terus apa yang baru, yang kira-kira menjadi solusi dari persoalan yang kita hadapi. Dan teknologi. Nah, oleh karena itu jiwa sosio tekno dan inopreneur itu kurang lebih ada beberapa. Adaptif. Kita sekarang ini berhadapan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Anda tidak harus menguasai teknologi. Cepat menyelesaikan diri. Agile learner. Anda adalah pembelajar yang cepat. Kemudian critical thinking, ini juga penting sekali karena mahasiswa modal utama untuk inovatif itu menurut saya yang pertama itu critical thinking. Berpikir kritis. Sulit ada inovasi kalau nggak berpikir kritis. Kalau orang masuk zona nyaman, monoton, linear itu nggak mungkin akan inovatif. Karena dia tidak berpikir kritis. Berpikir kritis itu modal Anda yang utama. Karena setelah itu Anda bisa menjadi orang yang adaptif, agile learner, self-directed, complex problem solver. Jadi Anda, nah ini penting sekali Pak Rektor sampaikan tadi. Masalah dalam realitas yang Anda temui di luar sana itu kompleks. Tidak bisa oleh satu disiplin keilmuan atau satu perspektif. Anda harus belajar apa yang kita sebut dengan interdisipliner atau multidisipliner atau multiperspektif. Contohnya, Anda main saham. Sekarang coba main saham. Main saham itu mensyaratkan Anda punya pengetahuan dan informasi yang cukup tentang pergerakan ekonomi politik makro. Jadi tidak hanya teknik main saham saja, Anda harus dapat informasi. Harga minyak di dunia sekarang ini seperti apa? Apakah menurun ataukah naik? Apa implikasinya terhadap ekonomi Indonesia? Sekarang situasi politik di Eropa atau di Timur Tengah memanas atau tidak? Implikasinya pada pergerakan saham seperti apa? The Federal Reserve Bank Sentral Amerika melakukan satu kebijakan, menaikkan bunga atau menurunkan bunga, apa implikasinya terhadap bursa. Semua membutuhkan perspektif yang tidak semata-mata perspektif monodisipliner ekonomi, tetapi mempunyai perspektif yang lintas. Anda harus belajar ekonomi makro, Anda belajar tentang politik setidaknya, Anda update tentang perkembangan. Itu artinya Anda harus hybrid knowledge. Hybrid knowledge. Hybrid knowledge ini penting sekali. Jadi hybrid knowledge itu Anda jangan hanya mono knowledge atau monodisipliner. Hybrid knowledge, hybrid skill. Karena kehidupan di luar sana itu kompleks gitu. Tidak hanya bisa Anda lihat dari satu perspektif. Nanti mungkin Pak Wahyu bisa gambarkan gimana kompleksnya. Pariwisata, Anda masuk di perhotelan. Tidak bisa tidak Anda tahu kebijakan pemerintah saat ini tentang ekonomi, tentang pembatasan sosial dan dampaknya pada perhotelan itu seperti apa. Anda harus belajar juga hal-hal yang lain di luar basis keilmuan Anda. Nah, digital literacy itu harus Anda kuasai karena itu adalah syarat Anda untuk mengetahui informasi. Sekarang ini di era internet, Anda itu bisa belajar dari siapa saja, dari mana saja, kapan saja. Tidak perlu Anda belajar di kelas. Anda akan tahu dari mana saja dan dari siapa saja. Bahkan di internet, di YouTube, Anda bisa belajar bikin apa saja di internet. Saya kira kalau kita mengalami kesulitan, kita cari di YouTube ada tekniknya, ada strateginya. Maka yang harus kita lakukan adalah digital literacy. Tidak hanya belajar buku-buku ekonomi, tetapi juga belajar tentang digital. Aspek-aspek teknologi digital dan pemanfaatan digital untuk kepentingan kita. Nah, oleh karena itu saya yakin teman-teman akan tidak berhenti hanya belajar tentang ekonomi saja dan bisnis, tetapi juga belajar tentang literasi digital. Termasuk kolaboratif, ini
masa depan kita. Next slide. Nah, saudara sekalian, pandemi seperti yang ditanyakan moderator tadi kan justru bisa menjadikan peluang bagi kita. Dan kita harus cepat menangkap peluang di masa pandemi ini. Saya lihat selain anak-anak muda sekarang ini, saya lihat banyak main saham. Milenial main saham ini kan banyak sekali. Saya lihat di bursa di drive oleh berbagai, bahkan Kaisang anaknya presiden juga main saham. Dan itu bahkan jadi trendsetter. Banyak sekali informasi tentang saham yang beredar di YouTube dan di berbagai media sosial. Sekarang anak muda itu tidak hanya bermain di saham, tetapi main ke sektor real, terutama sesuatu yang sangat penting di era pandemi ini, seperti pertanian. Ketika situasi sektor formalnya berhenti, apakah industri, pabrik, sektor jasa itu banyak berhenti. Sektor yang tidak bisa berhenti apa? Sektor pangan, sektor pertanian. Karena apa? Manusia tidak mungkin tanpa pangan. Setiap hari dia butuh pangan. Maka yang sekarang ini hidup justru sektor pertanian. Coba teman-teman mahasiswa jangan lihat di Denpasar atau di Badung, di Kuta, Legian saja, tapi main ke utara. Coba teman-teman main ke Baturiti, main ke Kintamani, main ke wilayah-wilayah utara di mana sektor pertanian itu masih hidup. Dan mereka survive di tengah pandemi ini. Nah, di tengah itu saya gembira juga banyak teman-teman milenial yang masuk ke pertanian. Bahkan ada gerakan disebut dengan petani millennials. Ada teman-teman di Bali membuat apa yang disebut dengan petani muda keren. Petani muda keren itu anak-anak muda langsung masuk ke pertanian, tetapi mereka ke pertanian itu dengan cara baru. Tidak old style yang lama, karena dia dapat informasi yang sangat banyak. Bagaimana pembibitan, bagaimana pemupukan, produksi itu ditingkatkan. Bagaimana cara untuk pasca panennya, packagingnya, brandingnya. Jadi mereka sudah masuk tidak hanya pada produksi tetapi pada post produksi. Sehingga mereka bisa menghadirkan sesuatu yang baru di dalam pertanian. Jadi kalau teman-teman buka di YouTube atau di googling gitu, petani muda keren banyak sekali mereka lakukan, termasuk pertanian organik. Mengembangkan pertanian organik dan mereka meningkatkan nilai tambah dari produksi itu dengan branding baru. Dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kalau dia menjual beras hasil biasa karena dia ada pakai organik. Nah, itu menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang ini sudah mulai back to pertanian. Dan yang kedua, sekarang ini juga muncul apa yang disebut dengan model-model karena pandemi itu jasa untuk bridging antara toko-toko atau warung-warung kuliner dengan masyarakat. Karena orang nggak mungkin keluar rumah untuk datang ke warung, maka dibuat model delivery untuk mengantarkan makanan-makanan yang diproduksi di rumahan. Ini jumlahnya luar biasa banyaknya di Bali. Bikin sate, bikin lawar, bikin kue dan lain-lain yang diproduksi di rumah dan di delivery melalui layanan delivery. Ini juga tidak pernah berhenti karena orang tidak mungkin tidak makan. Dia bahkan karena jenuh ada masakan di rumah, dia mencari lagi masakan-masakan lain yang mungkin bisa delivery order. Mirip Gojek, GoFood. Kalau GoFood kan sudah ada aplikasinya. Di tingkat lokal, waktu pandemi, saya di Jogja, di kampung saya di Rejondani, Jogja, itu ada WA group, bisa memesan makanan antar rumah. Itu menunjukkan bagaimana industri rumahan itu bisa hidup dan membangun dengan sistem yang baru.
artinya aplikasi yang baru. Ke depan ini bisa menjadi modal kita untuk berubah. Digitalisasi misalnya di tingkat Banjar, kalau Anda misalnya tergabung di Seketrune-Truni di Banjar, bikin saja pelatihan digital marketing atau digital literacy di Banjar Anda. Bisa mulai dengan hal yang sederhana, menjual produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Banjar atau anggota Seketruni itu, yang bisa kita pasarkan secara luas gitu. Nah, itu yang penting yang ingin saya sampaikan, dan tentu poin penting sekarang ini selain kemampuan Anda untuk packaging, produksi packaging adalah marketing. Next slide. Ini mungkin yang terakhir. Saya ingin mengajak Anda untuk anak muda untuk masuk ke digital literacy ini di masa pandemi. Tidak masanya kita membuka lapak lagi. Kalau buka lapak, Anda masuk ke pasar atau ke supermarket atau ke ke mall, pasti besar sekali biayanya. Bikin lapak saja udah besar. Kita harus rubah kembali karena memanfaatkan momentum pandemi sekarang ini untuk memperkuat digital marketing kita, digital literasi kita. Karena apa? Kelebihannya itu kecepatan. Kecepatannya jauh. Kalau dulu orang bisa mengetahui produk kita kan sangat sulit ya. Sekarang lebih cepat orang bisa mengetahui produk-produk kita. Kemudian kemudahan untuk evaluasi. Ada orang memberikan evaluasi. Wah, kurang jalan nih masakannya. Oh, ternyata ada evaluasi terhadap kurang cepat pengantarannya. Semua bisa dilakukan. Jangkauannya juga lebih luas. Tidak hanya lokalan. Kalau kita buat lapak ya paling yang lewat saja yang tahu. Anda bisa jangkauan Anda lebih luas. Murah dan efektif strategi ini. Dan yang paling penting, Anda akan membangun brand. Nah, terakhir, bagaimana jenis-jenis digital marketing, itu saya kira banyak sekali yang sudah Anda bisa lihat. Mulai website, search engine marketing, social media marketing, online advertising, email marketing, video marketing. Ini bisa dipelajari. Tapi intinya saya ingin sampaikan ke Anda, gunakan momentum pandemi ini untuk menciptakan peluang baru Anda untuk menjadi socio-techno-innopreneur. Menjadi entrepreneur itu saatnya sekarang di masa pandemi ini dengan cara baru. Tapi sekali lagi Anda menjadi entrepreneur tidak hanya untuk akumulasi uang saja. Anda harus punya kepedulian sosial, menjadi socio-entrepreneur. Oleh karena itu saya berharap banyak bagi teman-teman yang ada di Mahasiswati dan ada yang hadir di sini maupun di rumah, kita kembangkan ekonomi Bali dengan cara menggerakkan ekonomi dari bawah. Sudah saatnya ekonomi Bali itu munculnya dari bawah, secara endogen, bukan dari atas. Kalau atas itu investasi kan, kalau investornya besar baru ada industri atau lapangan pekerjaan. Tetapi kalau endogen dari bawah, kita tumbuhkan dari bawah secara flowering gitu, secara mekar, Anda akan bisa menikmati bahwa ekonomi itu bisa tumbuh berdasarkan pada pemerataan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi manusia Bali. Nggih watah sapunika presida katur titiang sinap antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Baik, luar biasa sekali. Berikan aplaus yang paling meriah dulu Bapak Ibu kepada Bapak Ari. Nah, memang sangat menarik sekali. Nah, di slide terakhir itu saya ada medsos saya. Nah, ini kalau saya sudah follow Bapak. Sudah follow ya. Iya. Jadi ini perlu juga disampaikan teman-teman. Silakan diskusi lagi kalau tidak bisa hari ini melalui akun media sosial yang saya miliki. Terima kasih. Saya salah satu fakultas di sini. Saya dari Fakultas Bahasa Asing. Saya dosen bahasa Jepang. Nah, sebelum saya bertanya, saya akan bercerita sedikit karena tadi saya tergelitik dengan pernyataan Pak Dr. Agung bahwa sektor pertanian
sekarang itu lagi ngebum, lagi tren kan ya. Ya. Baik, saya dulu sebenarnya saya jadi dosen di sini karena tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi saya tersesat di jalan yang benar. Cita-cita saya dulu itu ingin menjadi insinyur pertanian, tetapi saya tidak bisa sekolah. Saya tamat SMA, terus ke Nusa Dua merantau. Jadi saya kerja di Hilton dulu di hotel. Ya. Nah kerja di hotel di front office, saya kebetulan di bagian Japanese Guest Relation. Jadi saya waktu itu masih boom pariwisata, banyak ada rezeki. Saya mulai ngumpulkan uang, beli tanah. Ya. Jadi teman-teman saya semua ketawa, kenapa kamu beli tanah, kenapa enggak bikin restoran, bikin agent, bikin marine sport, bikin spa. Nah pertama yang mendasari saya itu karena saya hobi, saya cinta dengan alam. Nah terus lama-lama saya mengumpulkan uang, beli tanah dan sebagainya, sampai kena tax amnesty tahun 2016 sebesar 487 juta. Ya, jadi sertifikat saya, maaf saya agak ajum sedikit, punya 23 sertifikat ini. Ya. Luar biasa. Ya, setelah saya berkebun, dari hasil kebun itulah saya mulai kuliah. Saya kuliah umur 31 di ABA dulu namanya, Akademi Bahasa Asing, jadi D3. Ya, setelah saya kuliah, baru tamat D3, pagi saya kerja di hotel, di Hilton saya kerja, malam saya kuliah. Jadi pernah suatu saat saya ada lomba pidato bahasa Jepang, sampai saya dapat juara, di Bali juara 1, di Jakarta juara 1, sampai mewakili Indonesia di Tokyo juara 1. Nah, setelah itu buka S1, saya dapat kuliah di sini, disekolahkan oleh Saraswati. Saya dapat S1, lanjut S2, itu semua dari hasil kebun sampai tamat S3. Jadi dari hasil kebun. Nah, di sanalah saya merasakan bahwa kalau kita mau, orang kan banyak cuap-cuap itu apa namanya passive income, ada yang multi level dan sebagainya. Saya tidak percaya. Yang saya percaya ketika penggarap saya nelpon, cengkehnya sudah berbuah, laku 200 juta, itu baru saya percaya. Jadi tidur-tidur uang saya datang gitu ya. Maaf saya kalau saya agak ajum sedikit, kan boleh Pak Agung ya? Ya. Jadi mumpung begitu, ini singkat cerita, anak saya pun yang pertama sekarang dia masih kuliah di Tokyo Nogyo Daigaku, S3 dapat beasiswa di pertanian. Ya. Nah, kenapa dia milih pertanian? Katanya papa tidur-tidur uangnya datang gitu. Ya. Kalau pertanian tidur-tidur uangnya datang, benar gitu. Kalau manggis berbuah, jadi kita enggak usah ngurus, dia berbuah sendiri gitu. Ya, jadi saya juga mengajak adik-adik jangan lupakan pertanian. Ya Dek ya. Nah, saya juga melalui forum ini nanti siapa tahu ada dekan Fakultas Pertanian, supaya mahasiswa pertanian itu kalau mau praktek silahkan. Saya kebetulan juga sekarang jadi ketua petani Pokat Bali, ketua petani Apokat Bali, tim penasehat ketua petani Panili Bali, dan saya juga di OVA durian ya, petani durian. Jadi siapa tahu nanti adik-adik ini Fakultas Pertanian bisa melakukan research di bidang apokat, karena banyak sekali pohon apokat yang layu, belum ada yang meneliti. Karena apokat itu dipandang sebelah mata, padahal kalau dari segi ekonomi apokat itu bisa kita suplai dari kaki 5 sampai bintang 5. Ya, kalau durian kan high class dia. Apalagi vanili sekarang yang basah 250, yang kering 3,5 juta per kilo. Ya, jadi kalau 3,5 juta per kilo dapat 3 kilo, kalah gaji dosen. Ya kan? Ya Bu Dekan, benar nggak Bu ya? 3 kilo kalah dari gaji dosen gitu ya. Jadi itu. Jadi supaya wawasan kita terbuka, jangan meremehkan pertanian. Itu. Nah, yang ingin saya sebenarnya tidak ingin bertanya, supaya mohon kepada Pak Agung, supaya orang-orang kita, adik-adik kita di desa, para petani kita, supaya dia punya bargaining value, punya bargaining power, supaya kita tidak selalu digenjot sama tengkulak. Ya, melalui forum ini, mudah-mudahan ke depannya teman-teman di desa di pertanian supaya dia punya, dalam tanda kutip, tidak selalu ditindas gitulah. Jual kita nanya harga, kita beli sesuatu kita nanya harga, nanya agar-abo kita yang nanya, kita jual pokat kita juga yang nanya harga. Berarti kan dia kayak dewa gitu ya. Ya gitulah. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana juga ke depannya kita bisa, ya paling tidak seperti Thailand lah gitu loh. Ya. Di Thailand itu sampai dia menghasilkan produk-produk yang bagus gitu ya. Saya juga mengharapkan nanti yang itu juga apa yang tadi saya bilang itu, kepada Fakultas Pertanian yang ada di sini, mari kita bekerja sama. Satu, kita bisa secara akademis bisa
melahirkan artikel-artikel secara secara pengabdian pada masyarakat, bisa membantu masyarakat desa supaya hama dan penyakitnya itu berkurang lah. Kalau sampai habis kan nggak mungkin gitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, ampura dengan Bapak siapa namanya tadi? Nama saya Wayan Nurite. Nggih. Wayan Nurite dari Fakultas Bahasa Asing, saya dosen bahasa Jepang. Oh nggih, saya sebutkan dengan Pak Wayan ya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Wayan. Pak Wayan ini sudah menjadi benchmark, menjadi contoh yang berhasil lah ini ya. Kita perlu benchmarking kayak Pak Wayan ini. Terutama untuk promosikan sektor pertanian. Dan menjadi petani itu ternyata keren. Iya, betul. Keren banget nih Pak Wayan. Bukan hanya keren, orangnya keren, tapi juga kantongnya keren itu tadi itu. Nah, problem kita tidak banyak anak muda masuk ke pertanian. Mau masuk ke pertanian, menjadi petani. Itu problem pertama, sehingga regenerasi petani kita juga menjadi masalah. Mengapa anak muda tidak masuk ke petani? Pertanian itu dianggap suatu sektor yang tidak menguntungkan. Padahal tadi Pak Wayan bisa saja satu sektor yang sekarang ini ketika masa krisis seperti sekarang ini, sektor ini bahkan menjadi sektor yang diunggulkan, prioritas. Sektor yang di dunia ini tidak akan pernah berhenti, menurut saya sektor pangan. Karena dunia tidak mungkin bisa survive, bisa hidup kalau produksi pertaniannya terbatas. Bahkan di berbagai negara itu terjadi kelangkaan antara produksi pertaniannya dengan supply-nya. Dengan permintaannya itu ada ketimpangan antara supply dan demand-nya. Bahkan kita banyak sekali impor, kan Pak? Impor produk-produk pertanian gitu. Sehingga menurut saya ini harus kita dorong anak-anak muda masuk ke sektor pertanian. Dan kalau ini kita tidak selesaikan persoalan regenerasi petani ini, terjadi konversi lahan luar biasa di Bali ini. Peralihan lahan dari sektor pertanian ke sektor biasanya dibagi-bagi, diwariskan kepada saudara-saudaranya. Sudah lahannya kecil, difragmentasi lahan lagi, akhirnya dapatnya kecil-kecil. Nah, menjadi orang yang hidup di sektor pertanian dengan lahan yang kecil, skala ekonominya tidak cukup. Maka yang paling bagus sebenarnya klaster. Kalau Pak Wayan itu bisa survive karena lahannya banyak. Secara ekonomis efisien gitu. Tetapi kalau petani-petani kita yang dengan fragmentasi lahannya sudah tukaknya atau kakeknya wariskan kepada anaknya, jumlah anaknya banyak. Jumlah anak yang banyak diwariskan cucunya, jumlah cucunya juga banyak. Bayangkan kita penguasaan lahan kita itu kurang dari setengah hektar, rata-rata lah 0,25 hektar. Petaninya petani gurem, petani kecil. Kalau petani kecil, pertanyaannya bisa nggak hidup dengan lahan yang gurem itu? Sulit. Maka dikembangkan satu sistem klaster, yaitu korporasi petani atau asosiasi petani gitu, dalam hamparan itu. Dalam hamparan itu dilakukan upaya untuk membuat dia efisien, baik dari sisi produksi, bibit misalnya lebih murah, akses permodalan, teknologi jauh lebih efisien. Maka intervensinya harusnya di situ. Supaya menjadi petani itu tidak sesuatu yang tadi dikalah besar ongkos daripada produksi. Nah, cerita Pak Wayan, benchmarking kita itu ada. Oleh karena itu teman-teman yang masuk ke sektor pertanian, perbaiki produksi dengan model yang sifatnya asosiatif, lebih ke korporasi petani. Produksi Anda harus bisa meningkat. Bibitnya harus bagus, yang di Fakultas Pertanian harus kontribusi pada bibit, perantasan hama, dan juga berkaitan dengan pemupukan. Kita bisa nggak masuk ke pupuk organik? Karena kita industri ini kan luar biasa. Kalau Bapak Wayan bisa cerita, berapa rantai
industri yang terlibat dalam pertanian. Industri pupuk, industri bibit, industri pestisida, transportasi juga. Ini semua ada rantainya, bahkan yang menguasai rantai itu bukan di luar petani gitu. Bibitnya dikasih gratis, tetapi ininya juga pupuknya harus beli gitu. Itu ada juga model-model gitu. Maka tata kelola pertanian kita harus diperbaiki. Di Fakultas Ekonomi saya kira salah satu yang kita harus pelajari bagaimana produksi pertanian di Bali itu bisa meningkat. Produksinya. Yang kedua baru post production. Kita bicara branding, packaging, supaya quality controlnya biar beras kita produk pertanian itu bisa masuk di hotel, bisa masuk di supermarket, minimarket gitu, dan pasar. Karena ada persoalan quality control juga. Kita punya buah-buahan Bali, tetapi buahan Bali itu kalau dibawa ke hotel itu cepat busuknya gitu misalnya. Manggis, apakah itu jeruk, ini kan teknologi sebenarnya. Kita punya nggak teknologi supaya produk kita awet. Brandingnya juga. Saya sering nyebut contoh ini berkali-kali. Petani mohon maaf minta waktu sedikit ya, di Jatiluwih, Tabanan. Anda bayangkan menjadi petani di lokasi wisata, di mana orang melihat Anda bekerja di kawasan sawah di Jatiluwih. Setiap hari datang turis, wisatawan yang duduk di rumah makan melihat amparan sawah. Pertanyaannya, petani di sana siapa yang menjamin produknya bisa tetap membuat kualitas hidup keluarganya bisa terjamin dengan baik seperti halnya restoran yang ada di pinggir sawah itu. Belum tentu bisa survive. Menjadi petani bisa sulit mereka. Oleh karena itu harus ada tentukan branding dan packaging. Misalnya brandingnya adalah beras Jatiluwih. Ini adalah beras konservasi pertanian atau alam. Yang melupakan ditambahin lagi nih skalanya sedikit, penugaran betara di petali. Gitu. Betara di batu karu, beras ini kalau dimakan akan membuat kita semakin sejahtera gitu kan. Brandingnya kan begitu, marketingnya ada story. Karena kan semua ada story-nya. Kalau kita menjual produk, ada di balik produk itu ada story. Ini yang harus disentuh. Dan itu perlu intervensi kita, Fakultas Ekonomi, pemerintah, daerah itu harus masuk ke soal. Baru kita bicara soal distribusinya, digital marketing, kita masuk ke optaker yang jelas gitu. Nah itu yang harus kita intervensi. Saya kira itu beberapa inspirasi dari Pak Wayan luar biasa. Kita harapkan ini bagi cara kita membenahi Bali juga di sektor pertanian harus dimulai dari hulu sampai hilir. Gitu. Om Swastiastu. Nama saya Kadek Priada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya juga merintis karir dari sebelumnya memang dari hotel, sekarang bisnis madu kele gitu. Madu kele itu dari lebah itu yang mengambil getah, saripati dan lain-lain. Namun saya ingin tanyakan, saya adalah putra asli Sumerte, daerah Unmas ini adalah Sumerte, desa Sumerte. Unmas ini Sumerte Kau, ada Sumerte Kangin, ada Sumerte Kelod, Renon, ada Sumerte Kajo. Kita ini namanya Sumerte, Sumber Merte gitu ya. Dulu ini kalau Bapak nganggur dulu ini cari sawah semuanya. Sawah. Di selatannya, di utaranya Renon itu Sumerte Kelod itu masih padi semua. Di timur juga, di utara juga. Permasalahan sekarang adalah sampai orang Jepang itu mendirikan pusat penelitian di West Pratman di Sumerte ini. Sampai Dinas Provinsi Bali membuat kantor Dinas Pertanian. Kalau Bapak lihat di daerah West Pratman ini kantor Provinsi Bali untuk Dinas Pertanian itu di Sumerte. Sekarang bisa lihat di Sumerte ini di mana ada sawahnya ada. Sudah habis. Sumber mertenya itu ada dari 3 mata air, ada Sungai Ayung, Sungai Wong, Tukar Bindu, sudah habis orang Sumerte. Pertanyaannya yang terakhir mungkin siapa yang salah gitu ya. Petani di Sumerte atau Denpasar adalah pengangguran. Kenapa saya buat pengangguran? Mungkin ada yang tidak setuju, silakan diskusi.
Petani itu pengangguran yang nanam padi ya. Misalnya kita punya tanah 10 hara. Nanam padi itu memang capek. 10 hara. Bisa 2 kali panen. Padi 6 bulan sekali, 6 bulan sekali itu panen padi. Anggap saja pendapatan 15 juta. Dengan biaya lain-lain 5 juta, 10 juta. Bagi 2, 6 bulan itu 5 juta. 6 bulan itu penghasilan sebulan di bawah 1 juta. Kenapa saya bilang petani padi itu pengangguran? Dengan jangka waktu sekian itu dia ngapain? Seperti saya mungkin melayangan dan lain-lain. Nah itu bedanya. Beda lagi kalau penelitian petani yang milenial. Nah sekarang mungkin hidroponik, pertanian yang kalau Bapak yang tadi kan memang mudah-mudahan terus ya artinya karirnya naik terus lah petani gitu. Beda yang punya sawah atau punya lahan masih bisa berkembang gitu ya. Menurut saya sih semesti ada upacara di Bali, industri pertanian akan meningkat, ekonomi akan jalan karena setiap upacara membutuhkan buah hasil pertanian. Kalau sampai upacara tidak ada, maka menurut saya pertanian juga turun walaupun konsumsinya banyak. Pertanyaan saya yang pertama, siapa yang salah? Yang sawah itu semua hilang. Yang kedua, apakah mungkin anak muda yang sekarang bapaknya petani, kalau wisatanya naik lagi, mereka lebih baik kerja di villa, di hotel ketimbang jadi petani. Mungkin seperti itu. Iya Pak Wayan, nih sebenarnya kalau kita lihat pertanian di perkotaan ini menarik nih. Masih nggak kita bisa bertahan dengan pertanian di kawasan perkotaan? Saya kira ini ada beberapa inovasi yang menarik tentang ini, yaitu munculnya ekowisata. Saya lihat itu di kawasan apa namanya jalan bypass itu kan muncul dulunya konsep pertanian itu sebagai atraksi juga, gitu. Atraksi wisata. Dan itu sesuatu yang menjadi keunikan, uniqueness. Karena orang tidak hanya akan melihat budaya Bali itu hanya pada sisi seni tarian atau yang lain ya, tetapi juga aktivitas pertanian pun menjadi sesuatu yang bisa dalam tanda kutip diminati, menarik bagi wisatawan. Apalagi sekarang kita bicara soal wellness tourism atau kita bicara soal ekotourism. Turisme atau pariwisata yang berbasis pada ekologis. Oleh karena itu saya kira teman-teman yang ada di perkotaan itu bisa mengembangkan kawasan-kawasan pertanian mereka selain untuk produksi, tetap juga untuk kepentingan ekowisata. Inisiatif Pak Raimantra dulu yang ada di kawasan desa Napinika di Kesiman ya kalau nggak salah ya, bikin kawasan yang khusus untuk desa wisata, ekowisata. Itu satu, saya kira perlu dikembangkan destinasi baru yang berbasis pada agriculture. Saya kira di beberapa tempat tidak hanya soal orang melihat aktivitas pertanian seperti metekap, nanam padi dan lain-lain atau manyi, tapi juga mereka terlibat di dalam prosesnya. Seperti misalnya memetik buah. Itu di daerah-daerah Batu Riti dulu ada stroberi, itu bisa dilakukan untuk menopang kehidupan pertanian. Jadi pertanian itu bisa menghasilkan tetapi ditopang oleh sektor pariwisata yang mempunyai kontribusi terhadap sektor pertanian. Jika saling menguatkan nih. Nah, apalagi kita berhadapan dengan wellness tourism, orang perlu udara segar, perlu aktivitas terbuka, tidak perlu lagi di convention center, tetapi dia aktivitas alam yang disukai. Nah yang ketiga, kita harus mulai menanam lagi tanaman-tanaman yang selama ini kita banyak tergantung pada produk-produk beli dari luar. Contohnya tanaman upekara saja. Bayangkan setiap hari kita purnama tilem, beli bunga, beli woh-wohan. Semua itu tidak bisa sepenuhnya dipenuhi oleh Bali. Tetapi dipenuhi dari
impor dari daerah lain, terutama Jawa atau daerah timur. Maka harus ada gerakan untuk menanam kembali di pekarangan ini tanaman-tanaman upekara. Atau kalau tidak ada tanaman di pekarangan, di telajakan atau di sungai-sungai itu ada tanaman usada, tanaman ubat nih. Karena kita sekarang ini kan wellness tourism bicara soal kembali ke herbal, kembali ke tradisi, loloh, bukan hanya arak aja ya. Kalau arak sekarang dianggap anti covid, kan sekarang loloh-loloh Bali itu banyak sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Coba Anda baca lagi di sastra, di usada, di lontar, itu banyak sekali cerita tentang tanaman obat. Saya punya di lontar di Purikawan namanya taru premana. Taru premana itu di lontar itu ada nama-nama taru, nama-nama pohon yang di dalam tanaman itu mengandung unsur obat. Dan unsur obat itu diperlukan untuk penyakit apa? Nah, mengapa kita tidak tanami lagi sungai-sungai kita, telajakan yang dianggap karang-karang suwung atau bahkan hutan-hutan itu ditanami tanaman upekara dan tanaman obat, sehingga nanti itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Bali sendiri. Ini yang kita kurang, gerakan ini. Kita kan kembali ya udah beli upekara, beli canang, yang jual belum tentu dia menanam itu. Yang menjual jual juga dari pedagang bunga, dari supplier dari Jawa. Yang dagang bunga itu suppliernya dari Jawa, dari Batu, dari Malang, tanaman-tanaman buah-buahan juga dari sana. Maka saya mendorong teman-teman menginisiasi ini gitu. Kembali tanami dengan tanaman upekara, tanaman usada, tanaman obat. Saya kira ada contohnya. Ibu Dayu Rismini di Singakerta itu dapat kalpataru karena beliau itu menanam tanaman usada, tanaman obat, dan mendapatkan kalpataru secara konsisten melakukan gerakan itu, ya, puri damai, dan banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk itu. Oh, Bali ternyata kaya sekali dengan tanaman herbal, tanaman obat. Nah, ini peluang bisnis juga. Tidak semata-mata pekerjaan-pekerjaan yang orang lain kan, wah gila ini, masa itu aja dihiraukan, padahal itu penting sekali untuk Bali ke depan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wayan. Luar biasa sekali, berikan aplaus yang paling meriah ya. Dan tadi Bapaknya merupakan penanya terakhir kita untuk sesi pertama ini ya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini, nanti kita bersama-sama juga akan ada sebuah game. Jadi Bapak Ibu nanti saya harapkan juga untuk bersiap-siap menyiapkan HP-nya. Namun sebelum saya ingin menanyakan Bapak Ari mengenai pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh beliau kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang menyaksikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan saat ini adalah meskipun Indonesia sangat banyak tantangannya mulai dari bonus demografi, pengangguran, terdidik, disrupsi hingga pandemi, kita bersama-sama masih tetap bisa melihat sebuah peluang dari wirausahawan itu sendiri. Mulai saat ini jadilah solusi bagi Indonesia. Tidak hanya dengan menjadi pekerja, namun kita juga bisa membuka usaha. Kita membuka lapangan pekerjaan Bapak Ibu ya. Dan berikutnya, untuk menjadi seorang entrepreneur, hendaknya kita juga jangan menjadi seorang entrepreneur biasa. Namun jadilah entrepreneur seperti sociopreneur, technopreneur, ainopreneur, dan masih banyak lainnya. Sehingga kita juga mempunyai sebuah nilai plus atau value yang dapat membedakan diri kita dengan yang lainnya juga. Dan kita juga harus pandai-pandai membaca peluang, terutama pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Karena sekarang seperti yang kita ketahui, di tengah situasi pandemi saat ini memang banyak tantangan, peluang maupun hambatan yang kita hadapi. Dan kita juga harus bisa melihatnya dari sudut pandang yang mana. Dalam memanfaatkan peluang yang ada, kita juga bisa memanfaatkan media digital, seperti yang sudah Bapak Ari jelaskan tadi. Baik, Bapak Ari, apa pesan terakhir yang Bapak Ari ingin sampaikan kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan Bapak Ibu atau yang menyaksikan kita hari ini motivasi? Silahkan Bapak Ari. Ya, saya pesannya satu bagi anak muda sekarang ini yang ingin jadi entrepreneur, jangan takut mencoba. Keberanian Anda untuk melakukan sesuatu itu sesuatu yang sangat penting di awal. Kadang-kala menjadi entrepreneur itu
salah satu hambatannya adalah psikologinya adalah takut dengan resiko. Takut dengan nanti apa yang akan Anda lakukan akan berbuah kegagalan. Saya kira itu mental block yang harus kita singkirkan. Pertama, Anda harus berani melakukan, mencoba, memulai. Saya yakin Pak Wayan dulu enggak mungkin mulai begitu saja. Berkali-kali gagal. Kalau gagal jangan berhenti. Harus berani mencoba lagi. Itu satu. Yang pesan saya yang pertama, harus berani melakukan, siap kalau gagal sebagai bagian dari evaluasi yang kita harus benahi. Jangan takut gagal. Yang kedua, ini penting sekali bagi orang Bali itu, percaya diri. Percaya diri. Karena saya banyak menemukan anak-anak Bali yang hebat atau yang punya potensi talenta yang hebat itu selalu merendahkan dirinya gitu. Kerendahan hati bagus karena kita nggak sombong. Tapi merendahkan diri secara terus-menerus tidak berupaya untuk mengekspos diri secara baik itu juga menjadi masalah. Eksposlah diri dengan baik. Branding diri dengan baik. Kalau dulu kan orang mengatakan dekaden awak bisa kan gitu nak tua orang. Dekaden awak bisa. Depang anak yang ngadanin kan gitu. Itu bagus untuk membangun ketidaksombongan, kerendahan hati. Tetapi jangan biarkan begitu saja kalau tidak terekspos kengken nak nawang langsung diekspos. Bagaimana orang tahu kalau kita tidak mengekspos diri secara positif? Saya sendiri kalau saya melakukan, saya ekspos diri saya. Saya melakukan sesuatu, saya berpikir tentang sesuatu, saya melakukan dan bekerja itu saya ekspos. Supaya orang lain juga bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil banyak hal dari saya, tetapi yang tidak baik dari saya jangan diambil gitu. Nah, expose itu bukan narsis. Expose diri itu untuk membranding diri menjadi sesuatu. Kalau saya misalnya menjadi entrepreneur, saya ingin berhasil, expose diri saya sebagai entrepreneur yang sukses. Sehingga nanti saya become entrepreneur yang sukses. Karena saya terus membayangkan diri saya, oh, saya entrepreneur sukses ya, saya harus inovatif terus gitu. Nah, kalau Anda tidak pernah mengimajinasikan diri Anda, membranding diri Anda sebagai orang yang berhasil, orang yang sukses, Anda akan tidak pernah sukses atau berhasil. Saya juga begitu, saya percaya diri. Saya dulu kuliah di UGM di Fakultas Ilmu Sosial Politik, saya orang Bali, orang Hindu lagi, jadi minority. Tapi saya tidak kehilangan kepercayaan diri saya. Saya tunjukkan bahwa saya mampu untuk berpikir dan menghasilkan sesuatu dan orang lain mengapresiasi itu. Dan saya juga lakukan itu sampai saya sekarang ini di Koordinator Staf Khusus Presiden. Saya tidak berupaya untuk menyembunyikan diri saya sebagai orang Bali dan orang Hindu, tapi saya mengekspos pikiran saya, gagasan saya dan karya saya, sehingga orang lain pun respect. Gitu. Jadi respectnya itu jangan diharapkan hanya sekedar dari citra kita dari sesuatu yang sifatnya tidak otentik, tapi memang harus karya, harus literasi kita kuat. Jadi bekali diri, walaupun Anda percaya diri, Anda mengekspos diri, tapi bekali dengan literasi, dengan kemampuan diri yang lebih baik. Jangan hanya mengekspos diri, isinya kosong, yaitu tong kosong nyaring bunyinya nanti. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya selalu di mana-mana mengatakan bahwa Anda menjadi entrepreneur sukses itu jangan untuk diri Anda sendiri. Anda harus berbuat untuk keluarga Anda, berbuat untuk masyarakat Anda, berbuat untuk bangsa Anda. Ini penting. Kita tidak
harus terjebak menjadi akumulatif kapital ya, menjadi kapitalis begitu saja ya, yang tidak dihirau terhadap berbagai hal yang kita lakukan, hanya mengeruk dengan berbagai cara keuntungan. Kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi kita harus bisa berbagi. Itu filosofi penting berbagi di Bali niki. Karena konsep kita meyatnya berbagi juga, meyatnya secara sosial, karena kita berbagi dengan sekitar kita. Oleh karena itu keberuntungan kita harus bisa dibagi. Ilmu yang kita miliki juga harus bisa dibagi. Ekonomi yang kita dapatkan juga harus bisa dibagi ke sesama, sehingga kita bisa maju bersama-sama. Yening kita aja maju, yang lain tidak maju, akan menjadi beban bagi kita juga. Oleh karena itu kita harus maju bersama-sama. Nggih, sapunika pesan saya kepada adik-adik, kita juga baru belajar, saya juga masih belajar dan berupaya menjadi yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Syekh Pasuecani Desangnya Widiwase, sehingga kita bisa melakukan swadharma kita masing-masing. Nggih, sapunika Om Santi Santi Santi. Baik Bapak Ibu hadirin, berikan aplaus yang paling meriah.